Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anak. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh, sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, frater, Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Pengalaman menarik ketika terjadinya peristiwa orang menguji iman Kristiani di Mesir. Pada saat itu raja meminta kepada orang-orang Kristen setelah diprovokasi oleh seorang Yahudi yang mengutip Injil hari ini. Tuan Raja, dalam kitab sucinya orang Kristen tertulis bahwa kalau mereka punya iman sebesar biji sesawi saja, maka mereka bisa pindahkan gunung. Dan istananya Tuhan terhalang oleh gunung yang ada di depan ini. Mintalah mereka orang Kristen untuk memindahkan gunung itu. Dan kalau mereka tidak sanggup memindahkannya, silakan membunuh mereka, menghabisi mereka. Maka peristiwa ini sungguh-sungguh menggemparkan seluruh umat Kristen di Mesir pada waktu itu. Dan setelah berdoa sekian lama, pada akhirnya pada hari yang ketujuh terasa bahwa ada gempa bumi. Dan terjadilah pergeseran. Gunung yang ada depan istana bergeser cukup jauh, sekitar 3 kilometer. Dan sekarang tempat itu menjadi gereja sampah. Dan Romo sudah sampai ke tempat ini. Dan gereja ini tidak dibangun dari semen, langsung dipahat dari gunung itu. Kurang lebih bisa menampung berapa ribu orang dengan terbuka. Peristiwa ini mengatakan kepada kita bahwa kalau kita percaya, maka apapun bisa terjadi. Asalkan kita percaya, maka tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Tuhan mampu berbuat sesuatu. Dan peristiwa ini membuktikan kepada kita bahwa sungguh nyata kuat kuasa Allah itu. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan dalam bahasanya, hati-hati kalau kita baca ya, kasihilah dan kasihanilah itu dua kata yang dekat-dekat tapi berbeda makna. Manusia mengasihi Tuhan kalau Tuhan mengasihani kita. Kalau kita yang memohon kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah kami. Kalau kita kepada Tuhan, maka Tuhan, kami mengasihi Engkau. Kita tidak bisa mengasihani Tuhan. Tuhan lebih tinggi derajatnya, maka Dia yang mengasihani kita. Kita mengasihi Dia. Maka kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka akan tampak dalam iman kepercayaan.
Orang yang mengasihi, orang yang mencintai, dia selalu yakin, percaya pada orang yang dicintai, dikasihinya. Maka kalau dia selalu takut, oh jangan-jangan orang yang saya kasihi nanti buat salah, jangan. Terus jangan-jangan, maka sesungguhnya dia lebih mengasihi dirinya dan dia tidak mengasihi orang itu. Karena dia takut rugi. Maka kalau kita mengasihi, kita tampak pada percaya bahwa dia akan baik-baik saja. Saya percaya padanya. Maka kasih itu membawa kepercayaan. Maka kalau kita mengasihi anak-anak kita walaupun mereka jauh, demikian juga kalau anak-anak mengasihi orang tua, maka mereka akan percaya, saling percaya. Maka bagaimana dengan kita pada pagi hari ini? Apakah kita mengasihi Tuhan dan percaya kepadanya? Ataukah firman Tuhan pada pagi hari ini masih juga terjadi berlaku pada kita? Mengapa kami tidak bisa menyembuhkan mereka? Yesus berkata bahwa karena kamu kurang percaya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.